lagi direkam. Terima kasih Oke, direkam. Jeng Winnie. Kembali kita Sama-sama. hadir, sharing, dan kita akan mendengarkan Winnie. Kemarin artikelnya sungguh menggugah, banyak orang. Dan kali ini Winnie akan berbicara mengenai self-love. Iya, Iya, silakan Jeng Winnie. ya. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Mungkin saya udah lama nggak ini ya, nggak muncul di gratitude gitu. Jadi untuk Iya, yang baru kenal, iya. yang baru Ah, kenal ini gratitude ini sebenarnya membawa cerita saya, perjalanan spiritual saya sampai sekarang gitu sebenarnya ya. Nah, lanjut aja Pak, langsung aja ya, Pak Abe ya. langsung. Iya. Jadi dulu Loh, waktu, ah, kenapa? iya dulu waktu apa? Awal-awal apa gratitude itu memang saya dulu masih menikah ya ceritanya. Sekarang masih nggak jelas. Terus gini, jadi dulu tuh saya punya masalah di pernikahan saya ya dari in toxic relationship gitu. Saya menikah 19 tahun. Terus nah waktu zaman-zaman apa tuh COVID ya, waktu zaman-zaman COVID itu tuh saya udah mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa gitu kan? Kenapa ya? Perasaan saya tuh nggak bukan orang jahat gitu ya. Saya kok perasaan baik-baik baik aja, intensnya sama orang kok baik-baik aja, tapi kok saya diginiin gitu. Nah dari situ ketemulah, nggak tahu ujuk-ujuk ketemu sama gimana ceritanya saya lupa sih, tapi ketemu sama gratitude, dari gratitude terus ikut yang malam juga ya, MPP gitu. Sampai terus berlanjut ikut panic healing gitu ya. Sampai sekarang lah perjalanan saya di sini. Nah, jika cerita jadi dulu itu jadi rumah tangga saya itu ya ini ya apa termasuk KDRT gitu. Selama saya harus 19 tahun baru saya mengerti gitu untuk berani untuk memutuskan gitu ya. Jadi um, saya kena ADRT-nya mentally abuse ya. Jadi mentally abuse, financial abuse, terus sebetulnya emotional abuse itu termasuk mental ya, emotional abuse juga gitu ya. Terakhir belakangan itu juga hampir ke fisik sih, meskipun nggak banyak tapi tetap udah termasuk fisik gitu. Nah, struggle-nya adalah mungkin mungkin kontradiksi kali ya antara apa kalau di agama nggak boleh bercerai gitu ya. Tapi di perjalanan saya menemukan bahwa ada kayak semacam kalau secara energi mungkin namanya class energy. Jadi saya sama mantan suami itu juga satu saya mau bertumbuh dia nggak mau bertumbuh gitu. Mungkin di situ masalahnya ya. Jadi karena salah satunya mau tumbuh satunya enggak, jadi kita kayak berlainan arah gitu. Nah di situ keputusannya sangat sangat berat buat saya ya karena saya punya anak 4 gitu. Yang dua udah besar, udah kuliah gitu, yang dua lagi masih sekolah waktu itu. Nah terus tapi di saat itu, di momen saat itu saya merasa bahwa ini udah tidak bisa lagi karena saya sudah ketakutan gitu. Tidur aja saya takut, saya nggak nyaman karena ada rasa tidak tenangan gitu ya. Dulu saya waktu di sana kan masih zaman-zaman COVID sampai saya tuh keluar dari rumah 2024 ya, baru-baru aja sebenarnya. Nah itu tuh uh, punya kebingungan yang banyak gitu. Di satu sisi saya katanya harus ya memaafkan terus, mendoakan terus, tapi ternyata tidak ada perubahan di situ. Jadi saya merasa malah semakin tertekan, saya semakin ditekan, saya semakin diteror gitu ya. Nah keputusannya adalah ketika saya bertanya, saya tetap meditasi gitu ya, saya meditasi, saya bertanya, saya ikutan OHS, itu sangat membantu banget gitu ya. Achieving Oneness with the Higher Soul itu sangat membantu sekali untuk menjernihkan apa ya vision,
memecahkan ilusi kali ya namanya ya. Jadi melihat lebih jelas gitu. Di satu titik saya akhirnya bisa mulai mengerti bahwa saya tidak mencintai diri saya. Gitu. Saya ternyata selama ini apa ya, dia tidak menyayangi diri saya. Nah dari situ pula jadi keputusan itu saya ambil, saya keluar dari rumah. Waktu itu saya ditanya sama anak saya yang nomor 1 ya. Jadi dia bilang, Mama kenapa mau cerai? Saya bilang, karena Mama sayang diri Mama. Mama tidak mau orang lain di luar Mama ini gitu menyakiti diri saya. Bermula dari kesadaran tentang mencintai diri itu startnya dari situ karena saya merasa kok saya kehilangan diri. Gitu. Saya kehilangan diri itu sangat tidak enak ya. Jadi kita tidak tahu siapa kita. Kita tidak tahu maunya apa. Kita apa ya namanya ya, nggak tahu arah gitu. Mau apa sih gitu. Nah, dari situ saya keluar dari rumah, minta izin sama anak-anak, dan mereka juga ternyata mengerti, yang kecil-kecil juga saya minta izin gitu ya. Saya ngekos, karena kalau mungkin saya nggak tahu di sini apakah ada yang mengalami seperti saya, karena kalau kalau kita kena financial abuse itu kita nggak pegang uang sama sekali gitu ya. Harta juga nggak dipegang gitu, karena dipegang semuanya sama pasangan. Dan itu ditekan gitu. Nah, jadi Abe masih di situ kan, Be? Halo, halo. Masih. Iya, Ya, iya. soalnya muncul Kita terus mende- ada sistem is responding. Kirain hilang. kita Ya kita udah. mendengar. Iya. Ya, tapi kalau mau ada yang mau nanya langsung aja nggak apa-apa sih. Sebenarnya lebih enak apa namanya interaktif gitu Oh ya. iya. Ah, ah, ah. Iya. Nah dari situ saya beranikan keluar itu juga pakai apa? Saya udah mulai bisa memakai logika. Dan dulu tuh karena apa ya perasaan terlalu banyak memakai emosi gitu ya, penuh rasa takut gitu. Saya punya ketakutan kayak takut kan orang-orang selalu bilang gitu di sekeliling saya bilang kasihan anak-anak apa segala macam. Tapi saya akhirnya saya bilang ini udah nggak bisa saya pelajari. Saya belajar, saya bukannya nggak research ya, jadi saya pelajari kalau misalnya anak-anak di satu hubungan toksik bagaimana gitu, di toxic relationship bagaimana, atau kalau bercerai bagaimana. Dua-duanya memang menimbulkan luka. Gitu. Dua-duanya luka. Tapi akan lebih terluka lagi kalau anak-anak itu ada di rumah yang tidak ada kedamaian gitu, yang selalu ribut gitu, yang toksik lah. Mereka pertumbuhannya juga lebih kasihan gitu ya, mentalnya juga terganggu juga pasti. Nah akhirnya saya uh, keluar dengan segala beratnya itu ya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang kematian itu saya matinya berkali-kali gitu. Jadi related sama pasca sebenarnya. Iya. Itu kemarin tulisan saya bahas itu juga gitu ya. Nanti kita ke situ. Nah, habis gitu hmm, apa ya? Kan keluar itu sebenarnya bukan apa ya? Belum belum berarti oh udah bahagia gitu. Enggak gitu. Tapi ujian itu tetap ada gitu. Karena kalau kesadaran kita naik, itu yang saya dapat ya. Kesadaran kita naik itu tuh kita akan lebih aware apapun, termasuk ternyata aware kepada diri sendiri, kepada tubuh. Di satu titik gitu ya, setelah saya keluar gitu, itu bukan nggak ada cobaan gitu. Saya keluar berapa mungkin agak lama ya, sekitar 6 bulan kemudian tuh ada yang datang ke saya. Gitu. Saya udah aware apa ini, karena kan saya tahu ketika kita belum sebetulnya kayak kita belum sembuh total gitu pasti tetap ada lah ya yang tertarik ke kita gitu. Saya biarkan, saya tidak menutup hati saya tidak menutup diri. Saya biarkan ya datang ke saya karena dari pelajaran yang saya dapat ketika saya ikut LHS gitu, kita akan terus diuji sebenarnya ketika kita memiliki kesadaran. Dan benar, memang orang yang datang juga sebenarnya kurang lebih sama. Gitu. Tapi yang berbeda adalah apa? Ketika kita mulai menyadari diri kita menyayangi diri kita ya, itu kan proses ya. Kita bisa tahu kita mau bertindak apa. Ketika kita melihat red flag ataupun yang sesuatu yang nggak baik buat diri kita bisa langsung cut off. Gitu. Saya belajar tentang detachment atau ketidakmelekatan ya. Yang pertama dari
ketika saya walk away dari mantan suami itu adalah belajar untuk melepaskan. Itu sangat berat ya, nggak gampang proses itu. Saya harus melepaskan semuanya. Saya harus melepaskan harta, saya melepaskan anak, saya melepaskan relationship itu sendiri, pernikahan itu sendiri. Hancur pasti hancur. Tapi saya mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan ketenangan batin. Kalau sekarang saya punya prinsip udah berubah gitu ya, bahwa semua yang cost your peace of mind, it's too expensive. Semua yang mengambil ketenangan batin kita itu terlalu mahal harganya. Iya. Jadi saya belajar untuk cut off ya. Saya belajar untuk cut off orang, saya belajar untuk cut off dari lingkungan yang toksik gitu. Dan itu sangat membantu. Memang saya yakin kita punya ketakutan besar ya, kita takut ini, takut itu, dan yang paling yang paling saya sadari adalah ketakutan validasi dari luar. Itu juga masuk dalam self love. Kenapa? Ketika kita saya belajar sadar ya, waktu itu kita dididik, kebanyakan dari kita dididik dari kecil itu untuk menjadi seorang people pleaser. Jadi kita dididik untuk lebih banyak menyenangkan hati orang lain, tapi kita tidak mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Nah, dari situ saya belajar saya kan juga yoga ya, kebetulan saya instruktur yoga, sebenarnya itu juga membantu ya dari tubuh fisik gitu. Karena pengalaman abusive itu adalah pengalaman traumatis yang otomatis juga tersimpan dalam tubuh fisik. Jadi trauma itu tersimpan gak cuma secara batin ya, secara mental, secara emosi, enggak. Tapi juga dia tersimpan pada tubuh fisik. Nah, pengalaman traumatis ini saya belajari lagi. Pokoknya sedikit demi sedikit ini kayak membuka gitu ya, membuka saya untuk mengetahui ternyata bahwa semua yang saya alami itu bukan karena istilahnya, kita nggak bisa nyalahin orang lain. Saya tidak bisa menyalahkan mantan suami saya gitu ya, atau siapapun yang datang ya. Karena ternyata saya yang menarik, energi saya yang di dalam itu yang menarik orang-orang seperti itu ke kehidupan saya. Akhirnya saya mengerti tentang yang namanya trauma. Saya pelajari tentang trauma, dan ternyata akarnya ada di waktu masih kecil, namanya inner child trauma. Nah, dari inner child trauma ini akhirnya saya bedah satu persatu diri saya. Karena saya kan kehilangan diri ya, saya sadar kehilangan diri, saya mencari lagi who am I. Saya selain saya kebantu sama meditasi dari AOHS itu ya, Achieving Oneness with the Higher Soul itu cepat sekali menemukan diri sayanya gitu, cepat sekali menyadarinya gitu. Itu kalau emang Anda ada waktu dan rezeki dan memang sudah waktunya, bolehlah ikut ya, karena itu bagus banget gitu untuk ngebimbing jiwa kita untuk kembali gitu. Hah? Itu kalau yang inner child-nya, kalau boleh tahu spesifiknya apa ya? Kalau inner child-nya Inner di child bagian ini apa? gini. Nah itu dari didikan, dari kita kan ngerti namanya generational trauma ya. Jadi trauma yang diturunkan ya. Itu diturunkan biasanya tidak hanya dari DNA, tapi juga diturunkan dari pola asuh. Iya. Nah, dari pola asuh ini yang saya sadari, yang tadi saya bilang itu, kita biasanya saya ya, tapi mungkin saya perhatikan sih banyakkan kita semuanya gitu, dididik di Indonesia, dididik untuk menjadi people pleaser. Kita tidak punya kekuatan untuk berkata tidak gitu. Berkata saya nggak mau, tidak, dengan rasa enak gitu. Biasanya kita nggak enakan gitu ya. Orang-orang sini bilangnya saya nggak enakan gitu. Saya memang begitu. Iya, dan itu yang membuat saya sadar bahwa selama ini saya tidak punya batasan yang sehat. Dan selama pernikahan saya tidak punya batasan yang sehat. Saya mentoleransi semua yang mantan suami saya lakukan ke saya gitu. Yang seharusnya tidak boleh ditoleransi gitu. Jadi batasan saya tuh nggak jelas. Nah, itu saya menyadari di situ. Akhirnya saya bekerja tidak hanya ke diri sekarang, tapi ke inner child saya gitu. Ada yang namanya
mirror exercise. Jadi mirror exercise itu kita menghadirkan inner child kita waktu kita meditasi ya, kita panggil inner child kita. Kita menyadari bahwa kenapa kita harus memaafkan orang tua kita, karena itu, AB, gitu. Karena ada yang diturunkan dari generasi ke generasi setiap pola asuh, disadari dulu deh apa, setiap orang beda-beda ya, gitu, disadari dulu. Penyadarannya gimana? Ini yang agak sulit sih mungkin ya. Kita sadari dari pola yang berulang, masalah yang berulang yang datang ke kita, orang-orangnya mungkin beda-beda ya, tapi masalahnya itu aja, penyakitnya itu aja gitu ya, perasaan broken heart-nya itu aja gitu, yang perasaan sakitnya itu aja gitu. Nah dari kesadaran itu, dari pola yang berulang itu, karena manusia selalu membuat pattern deh gitu. Perhatiin aja, Iya. semuanya ada sebuah pattern ya. Ketika pattern itu ulang terus gitu, kita nggak bisa nyalahkan orang lain, tapi bertanya, apa yang belum beres dari saya? Kalau sudah begitu, kita baru bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kita masih blaming, yuk karena dia begini, begitu, percuma. Itu namanya kita sedang denial pada diri sendiri. Gitu. Iya. Oh, seberapa sering kita denial tuh sering lah gitu ya. Kita karena musuh terbesar kita tuh ternyata memang diri sendiri gitu. Kenapa? Karena kita selalu denial, kita selalu self betrayal, kita selalu self abandonment gitu namanya. Sadari ini dulu, karena inilah sumber kemarahan kita sebenarnya. Nah dari situ dengan penyadaran itu baru kita bisa selesaikan satu persatu. Dari inner child kita memaafkan orang tua kita bisa menerima orang-orang apa adanya gitu. Karena mereka itu kalau secara jiwa kan mereka dihadirkan itu, kita punya kontrak jiwa gitu ya. Mereka dihadirkan untuk membantu diri kita sadar, jiwa kita belajar, membantu jiwa kita untuk level up gitu. Karena itulah ada orang-orang yang sangat menyusahkan diri kita. Kenapa? Bukan buat menyakiti kita, tapi sebenarnya untuk kita sadar bahwa ada sesuatu yang dari diri kita yang harus diperbaiki. Yang jiwa kita ini kayak soul correction namanya ya. Kita tuh belum, kayak ujian sekolah lah gitu. Kalau misalnya ujian sekolah kan kalau gagal tuh remedial gitu ya. Ini juga sama, Ya. remedialnya ulang-ulang gitu. Dan yang datang ke saya memang berulang-ulang gitu sama, tapi dengan apa ya, kita tahu bahwa kita berubah, bahwa kita naik kelas itu meskipun ujiannya sama, tapi kita jawabannya berbeda. Jadi kita mengambil keputusan yang berbeda. Semesta atau Tuhan akan mendatangkan ujian yang sama berulang-ulang. Jadi jangan pikir kalau kita tuh udah sembuh di satu yang ini, saya sudah menyembuhkan yang ini, kita nggak akan diuji, nggak gitu. Ternyata yang didatangkan adalah ujian yang berulang, tapi bisa nggak kamu mengambil keputusan yang berbeda? Nah, kalau saya merasakannya di situ ya. Jadi saya sekarang banyak sekali cut off orang gitu. Saya gini cut off. Saya berani, udah mulai saya sangat berani bilang enggak tanpa rasa bersalah lagi gitu ya. Enak banget bilang no, nggak bisa. Terus ketika ada yang cross saya punya batasan, ada yang melewati batas saya bisa marah. Saya dididik untuk menjadi orang yang penyabar, yang nggak boleh marah gitu, yang daripada ribut, udah mendingan menghindar. Ternyata itu nggak baik. Kenapa? Ternyata itu menjadi penyakit buat tubuh kita. Nah, self love itu terkait dengan tubuh fisik juga ya, Abe, gitu. Jadi perhatikan kalau misalnya kita suppressing perasaan gitu ya, kan cakra yang tenggorokan ke blocking, otomatis kalau cakranya ke blocking banyak gitu ya, kan aliran energi nggak baik. Aliran energi yang nggak baik berarti ada penyakit di badan kita. Itu kan sudah hukum fisika gitu, sudah terbukti. Banyakan dari diri kita biasanya menghindar ya dari sebuah masalah yang datang berulang gitu. Kita tahu nggak nyaman karena itu ketakutan kita ya, karena rasa sakit. Badan kita pinter, jadi kalau ngomongin self love tuh banyak banget ya, ininya luas banget gitu. Jadi kita dikasih badan yang sangat luar biasa sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh benar menanjakan manusia itu betul ya. Kenapa? Ini juga part of self love yang penting nih. Jadi manusia tuh diciptain sama Tuhan tubuh fisik sebagai kendaraan jiwa kita ya. Tapi kita bukan tubuh fisik nih. Kenapa? Karena si jiwa ini yang bisa mengendalikan semuanya ternyata. Tapi kita kadang-kadang lupa itu gitu, sehingga kita nggak ingat gitu ya. Jadi kita lebih dikendalikan sama tubuh.
gitu, sama tubuh emosi, sama tubuh mental gitu ya. Nah, si tubuh ini punya tidak hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya, dia bisa meregenerasi sel gitu, dia bisa memblocking penyakit-penyakit virus ya, dia punya saringan virus gitu, bakteri lah gitu ya, dan dia punya pertahanan energi, yaitu dari gut feeling, dari perut. Apa gut feeling itu? Sorry. Jadi gut feeling itu ketika ada sesuatu yang energi yang tidak baik gitu, misalnya tempat, orang, kita akan berasa nggak enak, nggak nyaman. Gitu. Itu adalah sistem pertahanan tubuh yang kita sering kali kita abaikan. Jadi kita nggak mendengarkan tubuh kita ya, padahal itu tubuh kita ini sebagai sinyal utama sensorik sebelum otak kita bisa mencerna ya, itu banyak ya, dari hidung, dari penciuman gitu, dari gut feeling ini, itu adalah proteksi pertama istilahnya. Ketika tubuh kita nggak merasakan ada sesuatu yang salah, dengarkan, percaya sama tubuh kita. Kenapa? Karena itu ada bahaya di situ. Kebanyakan kita nggak mendengarkan, kita mengabaikan, gitu ya, sehingga ya segala sesuatu yang buruk terjadi. Kalau dari Nah terus dirimu, bentar, kenapa? sorry. Kalau dari Hmm, dirimu waktu masih bersama kayak begitu, hmm. eh, lebih sering sakit dibandingin sekarang karena menekan perasaan. Sakit apa yang biasa waktu dulu? Stres, stres berat itu hampir depresi kali ya saya. Jadi kayak gini, kayak kosong gitu. Jadi kayak tarik nafas, terus bingung gitu. Apa ya? Ada Iya, sesuatu kan kalau kehilangan diri tuh kayak bingung mau apa ya. Meskipun kita kerja gitu, jadi kayak robot gitu. Kerja itu otomatis tanpa kesadaran gitu ya. Eh, kita nggak sayang diri, makan sembarang. Terus apa lagi ya? Hmm, kalau sayang diri nggak cuma badan doang gitu ya. Banyak kan orang salah kaprah, apa self love itu apa? Percantik diri. Oke, itu good gitu, tapi bukan di situ. Tapi lebih ke ngerti, lebih mengerti value kita apa. Nah, makanya tadi gue bilang tubuh fisik kita diciptakan segala rupa, ini ada kaitannya ke sini ya. Dengan menyadari bahwa kita diciptakan dengan tubuh yang luar biasa, kita dimanjakan dengan itu ya. Kita dikasih tubuh yang luar biasa canggih, dia bisa bekerja sendiri dengan kesadaran masing-masing ya, organ-organ tubuh kita nggak usah disuruh juga ada kerja gitu. Uh, begitu dikasih sama ini otak kita ini dikasih sistem pertahanan untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan. Gitu. Makanya ada amnesia gitu ya. Itu kalau ketika ada traumatis yang luar biasa sekali, kita jadi amnesia. Gitu. Kenapa? Karena itu sistem pertahanan dari otak supaya apa? Supaya itu kita tidak boleh merasakan sakit. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena otak kita melupakan gitu ya. Karena di tubuh kita memanjakan gitu ya. Jangan sakit gitu. Ini tersembunyi di tubuh fisik, Be. Trauma-trauma kita ini iya, tersembunyi di tubuh fisik. Dan itu butuh penyadaran mental sebenarnya. Perlu penyadaran ke dalam diri supaya apa bisa merilis dari tubuh fisik. Dan merilis tubuh fisik juga perlu olahraga. Kita nggak bisa betul. nggak olahraga. Ya, karena kenapa? Terlalu banyak bebannya. Trauma kita tuh dari kecil, dari kita bayi, dari kita di dalam kandungan sampai sekarang. Nah, kalau itu nggak disadarin, itu yang bikin sakit gitu. Nah, terus kenapa? Ketika kita mengerti paham bahwa Tuhan menciptakan, memberikan kita begitu kita dimanjakannya, berarti kita berharga, ya kan? Berarti kita valuable. Dengan semua kesadaran yang iya ya, tubuh fisik saya dikasih tubuh yang luar biasa, saya dikasih tubuh yang memanjakan saya untuk tidak boleh merasakan rasa sakit gitu. Saya dikasih kesehatan yang wah luar biasa. Itu adalah Tuhan ingin mengatakan bahwa you are valuable, bahwa kita ini berharga, bahwa tubuh kamu berharga. Saya aja menciptakan tubuh kamu ini dengan luar biasa loh gitu. Kenapa kamu Iya, nggak mau ya, kenapa kamu nggak mau melihat ke diri kamu, melihat ke tubuh kamu aja itu sebagai representasi sacred temple dari Tuhan gitu ya. Itu aja dulu gitu. Ketika kita sadar itu, kita akan bilang, oh iya ya, kenapa saya nggak sayang diri ya? Gitu. Coba deh,
berapa banyak sih dari kita berani menatap cermin setiap hari bahwa kita bilang, "Oh, kamu cantik ya, aku sayang kamu, aku bangga sama kamu," kayak gitu. Belum tentu loh. Saya dulu awal-awal ngeliat cermin itu, "Oh, I don't like you," gitu. "I don't like you," gitu kan. Tapi akhirnya saya melatih diri di depan cermin, saya menatap mata sampai saya bilang, saya suka sama kamu, saya sayang kamu. Wow, you are beautiful. Setiap hari dan ada efeknya gitu. Tapi kalau nggak ada kesadaran bahwa kita itu kita dipandang sama Tuhan gitu, diciptakan sama Tuhan bahwa kita berharga, kita nggak mengerti itu dulu, esensi itu dulu, kita susah untuk self love. Karena kita lebih bisa mencintai Iya, orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, berangkat dari kesadaran itu, karena gue juga kan ngajar yoga, jadi gue juga tiba-tiba punya kayak wangsit kali ya, kalau misalnya orang bilang, ya betul. tiba-tiba ngerti ya, tiba-tiba ngerti tentang hal itu, akhirnya gue mulai mengerti. Karena kebetulan gue Katolik gitu ya, jadi gue sebenarnya mengulik tentang unconditional love-nya Yesus gitu. Kok bisa ya? Nggak masuk akal gitu. Kok mau ya gitu kan? Yesus, Tuhan mau percikan dari ilahi melalui Yesus gitu, mau berinkarnasi menjadi manusia dan mau menebus manusia, menebus manusia gitu dari dosa-dosanya gitu, menurut gue nggak masuk akal. Tapi sehingga ketika gue menemukan jawaban-jawaban ini gitu ya, menemukan bahwa benar ya, ternyata kita tuh disayang sama Tuhan tuh sebegininya. Kita dikasih malaikat pelindung gitu dari kita ada di kandungan kita, itu sudah dikasih loh gitu. Dikasih malaikat pelindung, dikasih tubuh yang bisa sebenarnya tameng energi kita gitu, salah satu yang luar biasa. Terus kita diizinkan untuk menjadi manusia. Kenapa? Karena jiwa kita belajar untuk mengalami human experience, merasakan setiap rasa, merasakan setiap pengalaman untuk jadi manusia tuh kayak gimana. Karena mungkin kita secara jiwa belum sempurna ya, kita masih bodoh gitu istilahnya. Dan itu kaya gitu. Dan itu sangat, kalau kita paham kenapa kita jadi manusia itu harus kita it's very valuable adalah itu gitu. Wow, ternyata hidup di bumi ini sebenarnya luar biasa. Jadi pelajaran-pelajaran spiritual lain ya, yang dari Dolores Cannon gitu, dia bilang bahwa sebenarnya pelajaran tempat jiwa belajar yang paling berat itu adalah di bumi. Hanya jiwa-jiwa yang berani untuk turun ke bumi dan untuk belajar. Dan gue pikir ya benar juga sih gitu kan. Dan ketika udah ngerti value itu, akhirnya gue start untuk lebih ke dalam diri, gue lebih sayang dengan kita sayang diri kita ya, uh, saya tidak perlu lagi validasi dari luar. Saya udah senyaman itu dengan diri saya. Ketika untuk memahami validasi juga apa, misalnya gini, saya udah nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang saya dengarkan adalah ibu saya, kakak-kakak saya, tapi itu juga saya saring. Nggak semua saran mereka itu pas untuk saya. Gitu. Jadi saya lebih suka berdoa aja sama Tuhan, meditasi, dengarkan diri sendiri. Apa kebutuhan diri, dan mulailah untuk mendengarkan diri sendiri, itu mendengarkan tubuh juga, mendengarkan diri sendiri ya, untuk mulai untuk memberi kepada diri sendiri, memberi cinta gitu ya, memberi kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, kebutuhan mental kepada diri sendiri. Karena seringkali kita overgiving ya, kita kasih keluar, gitu. Kita memberikan energi kita keluar, padahal kita drain energi. Iya, Kita nggak sadar bahwa kita nggak sadar bahwa sebenarnya lingkungan kita itu banyak sekali vampir energi gitu ya, banyak sekali yang butuh energi kita, tapi kita belum memahami sepenuhnya bahwa kita harus melindungi energi kita dulu. betul. Kita memberi, akhirnya apa? Kita sakit. Kita yang sakit loh. Kita yang kehabisan energi. Iya, Ya, dan kalau misalnya kita udah sadar kayak gitu, kita nggak butuh validasi dari luar ya, orang mau ngomong apa juga. Kita saring. Ini saran atau ini mau menjatuhkan atau apa? Ketika itu pengen, cuman orang-orang seneng, pada dasarnya manusia sangat seneng drama ya, sangat seneng seorang jatuh gitu. Banyak kan nggak suka kita berhasil gitu ya. Sadari itu dulu, banyak kan orang iri.
Dan ketika kita sadar itu ya nggak semua saran bagus dan nggak semua saran perlu didengarkan gitu. Orang mau bilang, nanti Iya. orang lain bilang apa kalau kamu bercerai? Biar aja, saya bilang. Orang lain mau bilang apa juga dia tidak tahu. They not live in my shoes, saya bilang. Saya yang menjalani kehidupan saya. Ketika saya sudah di disrespect berulang-ulang, saya tidak sudah mentoleransi ulang-ulang, berarti dan saya memutuskan untuk saya tidak mau lagi, berarti kenapa saya sayang diri. Banyak yang bilang kan nggak boleh, katanya kan nggak boleh apa namanya sama agama, ya biar aja. Saya sampai ngobrol sama pastor gitu, saya bilang pastor, pater saya sudah memaafkan. Jadi saya menerima dia apa adanya. Saya tidak bisa merubah dia, tapi mau dari kalau kita mau bedah dari Alkitab, saya bilang hukum kasih yang mana, saya bilang hukum kasih apa isinya gitu kan. Saya berdiskusi secara Alkitab, saya bilang dari hukum manapun itu tidak ada di rumah tangga saya lagi. Dan berarti kan bukan berarti saya harus men-sacrifice diri saya gitu kan. Berarti itu saya tidak sayang, berarti pengorbanan dari Yesus percuma dong buat saya. Kalau saya mengorbankan diri saya demi apa? Demi Iya. anak-anak jangan ditinggalin gitu. Buat saya nggak bisa. Karena saya sudah kehilangan diri saya, dan toleransi itu semakin saya mentoleransi dia semakin jahat. Oh, Semakin saya memaafkan, ya saya semakin memaafkan, ya udah nggak apa-apa, besoknya dilakukan lagi, besoknya dilakukan. Itu kan sudah istilahnya dia melakukan menyakiti saya secara sadar gitu kan. iya. Ya bagaimana saya bisa terima kalau misalnya saya sudah konsep menyayangi diri. Kalau kamu sudah menyayangi diri kamu, terus kamu bilang kamu sayang diri, tapi kamu masih mentoleransi seseorang untuk disrespect kamu, it's not love. Itu namanya self abandonment, self betrayal. Kita lagi apa namanya denial. Nah itulah Siap, penyadaran-penyadaran itu siap. yang sering dihadapkan ke kita ya, secara umum ya. Kita sering banget self betrayal, self abandonment gitu ya, sama denial sama diri kita sendiri. Dan disadari bahwa sebenarnya kemarahannya lebih gede ke diri kita sendiri, Be, dibandingkan ke Iya. orang-orang yang menyakiti kita loh, ya. Dan gue dapet gitu bahwa kemarahan itu ternyata adalah kompas, adalah petunjuk arah gue untuk sadar, untuk bertanya ke dalam diri, kenapa gue marah? Kenapa gue marah sama diri gue? Kenapa gue self betrayal lagi? Kenapa gue abandon lagi kebutuhan gue gitu? Kenapa gue nggak dengerin diri gue lagi? Dan itu Iya. sangat membantu, ya. Pertanyaan itu sangat membantu untuk reflektif dan untuk berubah mindset, apa yang gue harus ubah. Kalau gitu gue harus ubah gini. Jadi hidup itu latihan ya. Kita tuh nggak bisa, bukan berarti oh gue udah healing, udah sembuh. Enggak. Proses healing itu gue yakini seumur hidup gitu. Sampai kita mati pun kita akan terus dihadirkan gitu, karena kalau kita percaya inkarnasi gitu, ternyata semua akumulasi dari kehidupan kita sebelumnya gitu ya, sampai sekarang Betul. itu belum habis gitu. Karma-karma kita Iya. yang lalu sampai sekarang gitu kan. Tapi secara nggak langsung itu tuh udah kita udah mulai menyembuhkan, mulai mengkat gitu ya, mulai menyembuhkan diri kita pelan-pelan gitu, hanya dengan bekerja ke dalam diri. Dan itu efeknya buat gue sih luar biasa ya. Gue jadi lebih pede, gue jadi lebih tahu gitu gue maunya apa, dan apa ya, uh, ngerti, bisa mengerti dari berbagai perspektif, dan kita bisa just let them gitu loh. Teorinya Mel siapa aku lupa ya, tapi let them, biarkan mereka menjadi apa adanya mereka, dan kita punya kemampuan untuk bisa menerima aja dia apa adanya. Tapi gini, kita punya batasan, ngerti nggak? Oh ya lu Betul. begitu orangnya, ya udah, lu adalah lu, gue tidak punya kapasitas untuk merubah orang. Nah ini nih, karena dulu juga gue pengennya ngerubah mantan suami tuh, gue pengen dia berubah gitu, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngerubah siapapun kecuali diri kita. Itu udah urusan Tuhan. Gue tuh udah berkali-kali jadi Tuhan gitu ya, pengen mengontrol semuanya. Berkali-kali, pokoknya dia harus begini, pokoknya ayo kita meditasi. Nggak bisa gitu. Sampai di satu titik gue kayak ditegur gitu sama Tuhan ya. Stop ini, lu jangan jadi Tuhan. Udah gitu.
Jangan jadi Tuhan, jangan jadi itu adalah pekerjaan saya, bukan pekerjaan kamu. Tugas kamu adalah silahkan healing diri sendiri gitu, silahkan mendoakan. Tugasnya kamu adalah mendoakan, memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan, lepasin aja gitu. Cukup. Karena gue ngerti gitu, ketika orang-orang yang, apalagi yang kayak gue yang pernah di abuse gitu ya, gue ngerti ada sesuatu yang belum apa ya, bukan belum, ada sesuatu yang tidak bisa kita maafkan. Gitu. Bukan berarti kita nggak melepaskan ya, bukan berarti kita membenci. Akhirnya gue punya kesimpulan bahwa emang kalau kalau lu nggak bisa memaafkan orang itu nggak apa-apa, tapi jangan menghukum diri lu dengan menyimpan orang itu di hati kita, di pikiran kita, gitu, di hati kita, di semua semua energi kita. Hanya, oke, gue nggak bisa maafin lu karena kenapa? Lu melakukan menyakiti gue itu secara sadar berulang-ulang. Oke, gue terima lu apa adanya. Lu begitu, gue nggak bisa maafin. Lu tidak apa ya? Lu tidak deserve, tidak layak untuk menerima maafnya gue. Dan gue juga tidak perlu memaafkan lu, tapi gue melepaskan lu. Gitu. Just udah pergi aja, cut off aja. And then simply we move on. Kalau kita masih mendendam itu yang repot. Ya, keren-keren. Gitu. Jadi sharingnya Winnie ini kristalisasi keringat dan luka. Iya. jadi jadi dia menjadi filsuf dia. Jadi Iya, karena ya banyak bertanya dan banyak yang datang ke gue untuk curhat tiba-tiba apa ya? Tapi mungkin gitu ya, mungkin karena setiap jiwa kan punya misi jiwa sendiri gitu. Semakin gue kesini makin ngerti gitu, ternyata kenapa gue jadi healer gitu istilahnya. Karena gue harus melewati ini semua supaya ngerti. Kalau nggak orang yang iya, datang ke gue tentang relationship, gue nggak akan ngerti sampai sedalam ini gitu, ngerti nggak? Dan iya. gue nggak bisa masuk ke esensinya yang untuk bisa merubah mindset mereka. Begini, gitu. Tapi udah bersyukurlah, udah nyampe situ. Nah, kira-kira ada Ada yang mau ditanya pertanyaan. kali teman-teman? Itu dari Stefani, bagaimana melepaskan tanpa memaafkan ya? Saya salah baca nggak? Coba saya lihat lagi. Gimana dengan Gimana cara kesadaran sih, lepasin tanpa memaafkan? tanpa memaafkan. Ya itu kan perlu kesadaran, perlu penyadaran dulu gini. Ada kenapa memaafkan itu perlu banget? Kenapa? Ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia menyakiti kita. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita wajib memaafkan mereka. Tapi ketika kalau kita kayak kasusnya kayak saya gitu ya, uh, bahwa mantan suami saya melakukan kekerasan itu secara sadar diulang-ulang gitu, dengan penuh kesadaran dia bilang ke saya, dia bilang saya tahu saya salah, tapi kenapa keinginan saya untuk menyakiti kamu tuh lebih besar? Saya bilang lah, Oh kok ya? begitu? Saya takut lah. Iya, berarti kan dia sadar kalau dia salah dan dia melakukan dengan sengaja. Buat apa saya memaafkan? Memaafkan itu membutuhkan energi loh. Membutuhkan energi saya untuk memaafkan loh. Gitu. Saya tidak perlu memaafkan, saya hanya menerima dia apa adanya. Oke, berarti dia sakit nih sebenarnya gitu. Saya melihat Iya, dia, ya udah sakit lu, kayaknya sakit nih. Ya udah ya gue cuma berdoa aja deh. Tuhan berkati dia. Berkati dia dengan kesadaran, dengan cinta kasih. Mungkin dia kehilangan arah dan sebagainya. Berarti sampai sekarang saya masih mendoakan karena dia bapaknya anak-anak saya gitu ya. Saya doakan. Tapi saya nggak perlu maafin, saya cuma udah saya lepaskan aja. Saya lepaskan dia dari pikiran saya lepaskan dari hati saya lepaskan dari semua rasa benci. Saya nggak perlu membenci, kenapa? Karena saya nggak mau diri saya sakit, karena balik lagi ya, karena kalau kamu paham tentang self-love, kamu akan melindungi diri kamu tuh betul-betul kamu lindungi. Kamu nggak mau diri bukannya kamu sakit. Hmm? dari konteks dirimu ngomong itu bukannya udah memaafkan ya? Kalau dari konteks dirimu yang ngomong ini. Ya harusnya mungkin udah memaafkan juga ya, tapi kan kadang-kadang otak tuh tricky, Be. Oh, Kadang-kadang oh ketika kita proses. bilang, gua harus memaafkan dia, lu jadi self betrayal. Kenapa? Gak bisa memaaf. Kenapa gue harus maafin dia gitu? Dia kan jahat gitu kan? Dia nggak lakukannya dengan sadar. Otak tricky deh. Nah, untuk mentrikikan otak lagi, untuk kita mentrikikan otak, ya udah gue nggak usah memaafkan, nggak apa-apa, gue terima dia apa adanya deh. Tapi dia gue buang dari diri gue. Kenapa? Cara kita membuang adalah apa? Ya lu nggak usah pikirin dia, nggak usah dipikirin lagi tuh rasa sakit tuh. Dia melakukan ini apa? Lepasin aja Tuhan nih, terserah nih, gue serahin dia ke lu deh gitu. Ini Tuhan nih, serahkan dia Iya, ya. padamu. Terus kita punya kehidupan gitu. Fokus sama diri kita. Apa yang kita kehilangan dulu, misalnya kita pengen melakukan apa hobi, kita nggak melakukan apapun karena kita mungkin terlalu banyak
berkorban untuk keluarga, untuk pasangan. Kita lupa untuk menata diri kita. Kita lupa untuk percantik diri itu perlu ya, percantik pergantung diri itu perlu. Kenapa? Karena itu bentuk dari self love, betul. Ketika kita sayang diri, kita nggak mau dong kita kelihatan jelek. Mulailah kita ke gym, mulailah kita berdandan, mulai kita merubah kita punya baju. Why not? Itu nggak salah. Tapi lakukan itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Lakukan itu karena lu sayang sama diri lu dan lu pengen. Gue suka, gue dia cantik. Gue suka kalau gue ngeliat diri gue kayak gini. Gitu. Itu beda konsep. Karena kebanyakan kita, kenapa gue mau cantik, gue mau ini, supaya kan dari luar. Itu namanya performance. Itu namanya lu butuh validasi dari luar. Dan itu adalah ternyata trauma. Gitu. Kebutuhan untuk validasi dari luar itu adalah trauma inner child. Trauma inner child bahwa dulu waktu kecil kita nggak pernah dikasih pujian dari orang tua kita. Kita nggak pernah ya nggak pernah diapresiasi sama orang tua kita. Itu diberesin gitu. Maafin orang tua Iya. lagi. Kita peluk inner child kita. Self-learning. Terus aja begitu. Jadi kerjaan kita tuh bolak-balik kembali lagi ke inner child. Inner child kita tuh kayak anak-anak bocah yang terluka gitu ya di dalam diri kita tuh kita simpen terus, kita kasih topeng berlapis-lapis gitu, dan bahwa kita udah dewasa loh, padahal enggak, kita tuh masih anak-anak sampai sekarang gitu. Jadi minggu Ini yang depan mimpin muncul. meditasi inner child ya. Minggu depan mimpin meditasi inner child. Oke? Minggu depan, bukan Minggu minggu depan ini. ya, ya udah, ya udah boleh. Meditasi Kita tapi lihat ya nanti direkam ya. meditasi ya. Ya boleh juga lah, biar berbagi apa yang gue lakukan supaya lebih memang. Sorry, aduh, salah. Iya, jadi kalau boleh Kenapa kok hilang ya? nggak tahu hilang Gue masih videomu kali nggak tahu tadi ada kepencet apa gitu, ada videonya. muncul. Bentar, kenapa dia nggak mau lagi nih? Nah, ini kita akan ada dua sesi. Ini masih sesi yang direkam ya. Nanti setelah nggak direkam boleh nanya lebih ini lagi, lebih bebas lagi. Ya Kalau boleh boleh. kan dirimu kan 4 anak gitu ya. Maksudnya Hmm. bagaimana kerjasama setelah berpisah ini mengenai 4 anak ini gitu loh. Kalau boleh tahu. Nah untungnya kalau dia sama anak tuh lempeng, saya udah bilang. Kita kayak kesepakatan aja. Jadi untuk anak-anak tolong jangan libatin masalah kita. Saya sampai sekarang kalau tentang anak saya komunikasi tetap baik gitu ya. Eh, apa anak-anak ini kebutuhan anak-anak segala macam kita ngomongin baik-baik. Hubungan apa lu sama gue ya udah itu sendiri gitu. Tapi anak-anak ya anak-anak itu kebutuhannya lain. Jadi kita Ya, bicarakan gitu baik-baik. Kalau kalau memang kadang-kadang waktu membicarakan anak-anak kadang-kadang suka suka apa ya, suka trigger. trigger lah apa. Kalau udah trigger saya cut off, saya matiin HP-nya. Saya nggak mau lagi. Jadi gini, kalau udah mulai nada tinggi saya matikan. Kalau saya bilang kenapa matikan, saya tidak terima disrespect, saya tidak terima dibentak-bentak. Itu batasan saya. Jadi saya ngomongin batasan saya. Kalau kamu nggak bisa dingin kepalanya ngomong kepala dingin, tidak usah ngomong. Tunggu sampai gak emosi lagi baru kita ngomong. Gitu. Nah itu dulu saya nggak Oh, punya batasan ini, Be. Ya. Dulu gue nggak punya batasan kayak gini, gak iya. jelas maunya apa, kita nggak ngomong. Ya udah nggak mau ribut. Akhirnya apa? Dirinya sendiri yang sakit gitu. Kita nggak Iya. berani marah, nggak berani bilang nggak bisa. Terus sekarang saya tega, sadis saya sekarang. Oh No ya. gitu. Ya banyak saya bilang enggak, dan itu sangat enak ya kalau kita sudah bisa melatih bilang enggak. Enggak semua orang harus kita tolong. Jangan lupa gitu, bukan kapasitas kita untuk menolong setiap orang gitu. Kita nggak perlu menandatangani karma yang bukan milik kita. Kadang-kadang kita harus pilah-pilah gitu. Ini didatangin ke saya untuk apa nih? Emang dia mencari jawaban dan Tuhan datangkan ke kita, atau kita malah maksa-maksa dia untuk kita menolong dia gitu. Kebanyakan kita ingin menjadi penyelamat orang lain gitu. Padahal lu nggak nyelamatin diri lu sendiri dulu. Itu hati-hati karena energi kita akan ke tarik ke situ gitu. Dan buat apa? Kalau kamu udah ngerti self love, kamu akan melindungi energi kamu sedemikian rupa, kamu nggak akan kasih energi kamu ke sembarangan orang. Kamu akan melindungi ini apa nih? Dengan say no 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 no, itu adalah kita melindungi diri kita dengan luar biasa banyak. Melindungi energi kita. Gitu. Peace of mind. Ingat, everything apa ya yang mengkonsumsi
our peace of mind, our peace of heart, heart gitu, itu adalah terlalu mahal harganya. Jadi yang paling mahal adalah peace of mind dan peace of heart. Iya, keren. Ada pertanyaan lagi mengenai Winnie, di chat boleh, buka suara juga boleh. Buka suara dong, biar lebih interaktif. Ya, Apakah ini adalah NPD? Ya, NPD benar. Eko buka suara deh. Ayo, Bu Eko, apa kabar? Lama buka video. tidak berjumpa. Buka video, buka video dong kalau mau. Direkam pula, aduh jangan. Tenanawan. Kan aku belajar berkata tidak dari Winnie. Tidak, aku tidak mau buka video. Oh gitu. Ya, baiklah. Baiklah. Ada alasannya itu pasti. Iya, yang lebih berkata tidak. Kita harus belajar dari senior Bu Eko ya. Oh iya. Gitu, jangan silakan gitu. Bu Eko. Aku susah ya, Bu. enggak, aku kenal Winnie juga udah lama. Maksudnya itu yang Eko selalu bilang spiral ke atas tuh ya seperti Winnie. Bukan berarti semuanya selesai dan udah sadar terus kita nggak ada yang datang yang menyulitkan gitu. Justru kadang-kadang tuh lebih menyulitkan ya, Win. Betul Bu, benar. Nah, yang mau Eko tanya, kan kita sama-sama tahu ya, ketika kita ada di tingkat spiritual tertentu, tentu detoxnya itu lebih dahsyat ya. Betul. Iya. Lebih berat, lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Gimana cara Winnie ngadepin ini dalam maaf Winnie sendiri, betul ya? Tapi kelihatannya lebih enjoy, lebih sukacita, lebih damai gitu. Nah, itu menyeimbangkannya gimana, Win? Thank you. Menyeimbangkan. Susah-susah kan? Lumayan. Menyeimbangkannya adalah gini, Bu Eko, kalau aku ya, aku menyadari betul-betul bahwa saya adalah manusia dan saya adalah jiwa gitu. Jadi ketika saya di dunia ini, kita dihadirkan dengan banyak pengalaman yang bisa kita ambil, kita bisa menikmati hidup, maksudnya gitu. Apapun yang bisa kita enjoy di dunia ini, enjoy tanpa rasa bersalah. Tapi kembali, jangan lupa pulang kepada diri. Ketika kita kejauhan gitu, ketika melenceng kejauhan, selalu balik ke dalam diri. Jangan pernah kehilangan diri, itu penting gitu. Nah, kesadaran ini Bu, untuk menyeimbangkan yang gini. Kalau bilang apa? Saya kadang-kadang minum alkohol, saya minum. Kenapa? Ya, occasionally kalau lagi ada party sama teman-teman misalnya gitu, ada yang ulang tahun. Ya teman-teman saya kan kesadarannya beda sama saya gitu. Mereka masih hura-hura ya. Saya mau ikutan aja, nggak apa-apa. Kita minum-minum. Tetap gitu. Saya tetap menikmati. Saya menikmati hidup. Saya tidak ujuk-ujuk yang spiritual tuh kayaknya kamu harus suci gitu. Enggak. Sadari 100% saya adalah manusia, saya berhak untuk bersenang-senang, saya mau jalan-jalan, saya mau makan yang enak boleh, tapi lakukan dengan penuh kesadaran. Ketika saya hari ini saya minum-minum, saya detoxnya seminggu, mungkin saya makan bersih. Gitu misalnya. Terus apalagi ya enjoy life aja, maksudnya ada teman-teman yang mau ngajakin trekking yuk, ayo. Kan. Nanti teman saya yang lain lagi gitu kan, kita punya grup yang grupnya ngalor ngidul gitu ya. Kita ngomongin kan biasa namanya kalau ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang tuh juga nggak usah bohong lah, kita juga menyukai pria-pria ganteng gitu kan. Nah itu kirim-kiriman reels gitu, ketawa-ketawa, saya menikmati itu gitu. Buat saya itu adalah sebuah harmoni antara spiritual dan juga duniawi. Ketika semuanya seimbang, we are fine, kita bisa menikmati kehidupan kita apa adanya dan gini ya, karena saya yoga juga, jadi saya juga mengerti lumayan gitu ya bahwa hiduplah at the present moment gitu. Live at kehidupan ini, kebahagiaan ini sekarang, saat ini, sekarang ini, nggak ada di masa lalu, nggak ada di masa depan. Kalau kita hidup terlalu di masa lalu, kita hanya hidup pada kekecewaan dan keputusasaan dan
ya kekecewaan, keputusasaan gitu ya, kesedihan gitu. Kehidupan kalau kita hidup terlalu jauh di masa depan, kita hidup pada ketakutan, kekhawatiran, anxiety, it's not worth it untuk diri kita, buat apa. Jadi bukan berarti saya nggak sulit, tapi kesulitan hari ini ya saya hadapin hari ini. Kalau hari ini nggak beres, saya pikir ya, saya coba berpikir besok juga akan beres dengan sendirinya gitu, masalah-masalah itu. Jadi nggak perlu dipikirin, saya hanya perlu, saya belajar tentang surrender, bahwa ketika kita menyerahkan semua pada yang di atas gitu, Tuhan saya nggak tahu, ini saya punya masalah ini, saya serahkan aja. Gimananya terserah, nggak tahu mau digimanain gitu. Kadang-kadang saya kalau udah kesal sama satu orang, saya kasih aja, Tuhan nih, Tuhan saya serahkan ini, terserah mau diapain orangnya. Saya nggak mau mikirin. Jadi saya hidup aja sekarang, dan saya melakukan kayak misalnya saya ngajar, saya lakukan apa yang saya senangi lah, mau itu saya bikin itu tulisan-tulisan gitu ya. Kalau lihat Instagram saya ada banyak tulisannya lumayan gitu. Apapun lah yang saya sukain gitu. Kadang-kadang saya mewarnain gitu. Kadang saya nonton drama gitu ya. Lagi nonton drama saya. Pokoknya menikmati hidup aja gitu. Nggak perlu terlalu mikirin ini masalah saya bilang ini. Ya ngerti lah, tapi masalah ini ntar juga ada solusinya gitu ya. Kita tahu, kita cuma nyerahin aja. Percaya 100%. Terserah deh Tuhan apain gitu. Karena saya yakin juga tiap orang ada waktunya gitu ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu kan. Jadi ketika belum divine time, belum waktunya Tuhan, lu mau berusaha apapun nggak akan bisa, ya kan Be? Iya, Kita cuman gini, betul. tahu Tuhan saya punya goalsnya ini, ya udah, nih ya Tuhan, goalsnya saya serahin semuanya ke Tuhan. Terserah caranya gimana, nah, itu namanya surrender. Nah, ini keren loh. Winnie itu dalam arti kata dia ngajar yoga, bisa juga private nanti yoga sama dia, by online bisa kayak gitu. Nah, kemudian Winnie ini bisa dari yoga itu bisa rilis emosi gitu kan? Iya, Winnie ya. Ya, jelas Kayak dari begitu. terutama ya karena yoga ini saya lengkap ya, karena kita kan dari latihan pernapasan itu perlu untuk merilis trauma dari tubuh fisik. Terus cakra-cakra kita juga dibersihkan, tubuh fisik, tubuh eterik kita juga dibersihkan dari situ. Sama kita ada, kalau yoga kan komplitnya, kenapa? Karena ada sesi meditasinya sedikit gitu. Jadi merilis dari semua tubuh gitu, kayak gitu. Sama-sama Pak, terima kasih. Iya. Ini ada pertanyaan. Gimana Mau jika tanya. tergantung finansial dengan suami yang NPD dan jalan terakhir adalah untuk tidak pisah karena ada anak-anak. Untuk survive sehari-hari bagaimana Bu? Seperti itu. Nah, ini belum ditanyakan sih tadi. Ya, kalau saya dulu Ini tuh yang paling financial berat sih. abuse, betul. Kalau kamu punya pasangan NPD, kamu harus pintar-pintar. Kalau kamu mau bertahan, kamu harus pintar-pintar apa? Kamu pintar ngumpulin harta buat diri pribadi, jangan diketahui sama pasangan. Itu nomor satu. Terus yang kedua, betul Be, karena kalau enggak susah itu jadi masalah terus. Takut, dan itu takut ya, kita mau minta takut, nanti dicek semuanya gitu ya. Itu financial abuse, kamu tuh nggak dikasih nafkah istilahnya. Ya nggak apa-apa, dari nafkah dari kebutuhan yang dikasih. Nafkah tuh berbeda ya. Nafkah itu adalah uang jajan buat istri, itu juga saya nggak dinafkahin dulu itu ya. Jadi saya baru tahu belakangan gitu. Jadi kalau kamu tidak dinafkahi, kamu hanya dikasih uang untuk apa? Untuk kebutuhan hari-hari. Pinter-pinterlah kamu menyisakan untuk dirimu sendiri, entah gimana caranya gitu. Safety dalam diri. Terus kalau misalnya mau bertahan, kalau menghadapi NPD itu dia membutuhkan energi ya. Energi dari apa? Dari kamu punya emosi nangis-nangis, dari kamu punya mohon-mohon dan lain sebagainya. Energi itu yang dia mau. Kalau kamu mau hidup sama NPD, kamu harus menjadi batu. Tidak boleh bereaksi. Belajar untuk tidak bereaksi. Belajar untuk, ya itu berat ya, karena kita nggak akan bisa sembuh di lingkungan toksik, di lingkungan beracun gitu. Tapi kalau emang mau bertahan, ya nggak apa-apa juga. Kalau NPD itu kan berarti sebetulnya ketika dirimu mencoba berpisah gitu kan, dia kan memojokkan dirimu, drama-drama, kemudian Diteror Be. iya, kayak begitu kan.
udah lepas pun nggak akan bisa lepas 100% kalau sama NPD. Dia akan menteror kamu seumur hidupmu lah gitu lah istilahnya. Kamu tidak akan bisa Ah, lepas dari situ. Caranya adalah dari kitanya gimana. Kalau saya udah mengerti bagaimana cara menghadapi NPD, jadi harus jadi batu, nggak boleh terpancing emosi, oh, harus soalnya kan dia benar-benar akan totali logika. dia kan punya kalimat-kalimat yang memojokkan. Oh, mungkin Ya, tidak bertanggung jawab, terus melarikan diri, kabur dari masalah, mungkin ya salah satunya kayak begitu kan. ya bukan mungkin, memang begitu. Pasti. Dia Iya, akan iya. dia akan mengirimkan WhatsApp kepada semua keluarga kita, itu sudah pasti, dan dia akan menciptakan ceritanya sendiri. Dia akan menciptakan cerita ilusinya Oh, sendiri yang dia buat gitu. Iya, dia akan membuat cerita sendiri dan dia akan dia menyebarkan gitu. oh gitu, ke keluargamu, bukan ke Oh keluarga dia, iya, ke keluargamu ke juga, ke keluarga dia keluargamu semua, ke semua, karena semua. dia membutuhkan aliansi Oh, untuk untuk bilang membenarkan. bahwa gue lah yang jahat. Kalau gue udah di posisi yang bodoh amat, gue mau bilang gue jahat segala macam, gue udah nggak peduli gitu, gak apa-apa. Mau bilang orang mau ngapain apa, pokoknya kita tahu apa value kita. Kita udah memegang value kita apa, kita tahu diri kita berharga, kita tahu kita sayang diri kita. Orang lain mau bilang apapun, kamu pasti akan cukup saya dan Tuhan yang tahu, selesai. Dan itu sangat membahagiakan, itu sangat happy gitu. Jadi kalau mau ngadepin NPD jadi batu ya Bu, jangan terpancing emosi. Kamu Mungkin betul-betul udah kalau harus aku menghilangkan emosi. ini kalau aku lihat dari chatnya ibunya, itu dia kayaknya mungkin belum bisa apa ya menghasilkan uang. Mungkin aja ibu rumah tangga doang. Nah itu yang paling sulit. Nah itu gimana tuh ya? Iya, Soalnya ini kumpulinnya dari masalah situ. umum. Oh, Kumpulin diem-diem. Kamu tuh harus punya kekuatan finansial oh, sendiri. Kalau ya, memang ya. memang tergantung sama pasangan, ya. Kalau sama NPD, kamu harus punya simpanan diam-diam yang dia tidak tahu bagaimana. Kamu simpen mau lewat keluarga nggak apa-apa gitu, titipin di mana gitu, terserah lah. Tapi pinter-pinter, kita harus pinter-pinter sama NPD tuh nggak bisa gitu. Kita nggak bisa. Kalau susah sana NPD tuh dianya yang sakit sebenarnya gitu ya, dianya yang harus berobat, tapi dia tuh nggak sadar kalau dia itu sakit gitu. Yang ada korbannya yang harus pergi ke psikolog gitu kan. Padahal yang sakit yang butuh ke psikolog, tapi tuh mereka nggak akan gitu, nggak akan terjadi. Jangan Tapi jangan harap sekarang, NPD itu berubah. tapi sekarang Ya, dramanya udah lumayan rilis kan, maksudnya udah nggak gitu drama lagi kan, ya dibandingin karena misalnya saya nggak bulan-bulan tanggepin, awal. karena saya nggak Oh, tanggepin B, karena saya udah nah belajar kadang-kadang kan, menghadapi NPD itu diem aja sebenarnya. kadang-kadang kan pun membela diri jangan ya, karena kalau membela diri itu pasti diserang lagi sama NPD. Cara jawab NPD itu nggak bisa pakai emosi. Cara jawab NPD itu paling datar, benar-benar yang membosankan, nanti lama dia bosan sendiri. Oh Jadi gitu kayak orang ya. kita kayak pura-pura bego aja, oh gitu, oh iya, nggak, ya, atau nggak perlu jawab, hanya liatin aja, senyum, udah. Tapi itu bisa nggak? Sebelum kamu mengerti bahwa NPD, kepelajari dari NPD, dan kalau saya perlu, pergilah ke psikolog gitu ya. Gimana cara nanggepin NPD gitu ya. Harus jadi batu sih, udah gitu aja. Nggak bisa pakai perasaan, udahlah, hilangkanlah perasaanmu itu gitu ya. Harus benar-benar logika dan ditanggapi seperlunya aja gitu. Kita nggak perlu yang nangis-nangis, Betul. nggak perlu yang apa, ya nggak perlu. Karena itu yang dia butuhkan adalah energi itu, yang energi nangis-nangis itu, yang mohon-mohon itu, yang meminta dia ini itu, nggak bisa. Dulu deh dari gue nangis-nangis sampai udah, gue cuma ngeliatin, cuma senyum aja gitu. Akhirnya ya reda sendiri gitu. Ternyata itu sangat efektif buat ini kan FPD. Kadang-kadang dia misalnya ngechat terus, ngechatnya yang membuat kita pengen men-trigger. Nafas lah sebentar ya, stop. Ini saya belajar waktu kita ke itu ya Bu Eko, waktu kita retret ini di Plum Village itu, stop, Iya, belajar iya, stop. Belajar stop iya. untuk nafas, untuk tidak bereaksi. Lalu kita mau respon apa nih? Nah, dengan stop bernafas itu sangat membantu ya, uh, untuk kita menjernihkan pikiran sejenak. Jadi ketika ada trigger yang masuk, kita stop dulu nafas, 3 nafas lah minimal gitu ya, 3 nafas minimal, terus lihat gitu, kita perlu ngerespon apa enggak gitu. Karena kadang-kadang ada yang nggak perlu direspon,
Jadi kadang-kadang misalnya chatnya masuk cuma gini, lu gini 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 gini. Kadang saya cuma diemin aja, cuma baca, read udah, nggak saya balas. Serius, itu udah sampai bisa begitu. Karena apa? Karena ternyata nggak semua butuh reaksi gitu, nggak semua butuh respon. Kalau kamu bereaksi tuh gini, ada aksi ada reaksi. Jadi lempar-lemparan sampah gitu lah istilahnya. Buat apa? Akhirnya menciptakan karma yang baru, karma menyakiti juga buat apa kan? Tapi ketika Walaupun bisa stop, lalu ya, merespon, ya. Ketika walaupun dia misalnya dia menceritakan karangannya sendiri gitu kan, dari sisinya dia, nggak perlu respon ya. Maksudnya kan nggak dirimu perlu. ada karena itu akan ke-trigger muter-muter nggak jelas ya. Semua ada point of view masing-masing kan ya. Belajarlah untuk nggak apa-apa orang lain mau ngomongin kita apa. Karena Oke. kita tahu siapa saya ya, because you know who you are, karena kita tahu diri kita siapa. Belajarlah untuk budak, mau orang lain bilang apa, bodoh amat, lu nggak kasih duit ke gue. bukan apa-apa, karena NPD akan menjelek-jelekan kita di luar tanpa dia sadar juga, atau dia sadar saya nggak ngerti lah gitu ya. Tapi dia akan menjelek-jelekan minimal ke keluarga gitu. Belajar budak aja udah, iya mungkin begitu ya gitu. Udah gitu udah. Fokuslah sama diri sendiri ya, percantik diri, kesukaan kamu apa, mulailah bercahaya kembali dari dalam diri, karena kita biasanya kehilangan itu dari NPD, kita kehilangan cahaya karena energi kita terus tarik sama dia. Tapi kalau kamu sudah fokus dalam diri, terus kita rasa kayak kalau dia kan kita enggak, kan bosan sendiri ya kayaknya gitu. Kadang-kadang kita cuma ngeliatin doang gitu. Nanti dia akan marah sih, dia akan marah, kenapa lu cuma diam-diam aja? Oh, saya mesti ngapain kalau gitu? Karena kita akan jawab salah, nggak jawab salah. Keren. Jadi kita pintar-pintar aja, oh mau jawab apa, kamu punya jawabannya apa? Oh oke. Mungkin kamu benar, udah gitu aja. Oh ya, mungkin kamu benar. Terus kita jangan pakai emosi. Terus ya udah, senangkanlah diri kita. Iya. Kuncinya itu aja. Untuk sampai ke state itu nggak gampang juga dong. Awal-awal pasti dirimu reaksi juga kan. Awal-awal ya. Oh jelas. Oh kadang-kadang saya reaksi kalau dia melewati batasan saya ya yang terlalu krusial, saya marah. Tapi cara saya marah sama cara dulu saya marah beda. Gitu. Saya marah, poinnya jelas, logika juga, saya serang balik ke dianya. Serangnya apa ya? Bikin kayak dia mikir struck langsung ke egonya dia gitu. Tapi bikin dia mikir. Nah, intensi saya udah berubah ya, kan energi mengikuti intensi ya. Intensi saya udah berubah. Dulu saya pengen dia menjadi berubah baik berdasarkan saya punya image, berdasarkan saya punya keinginan. Tapi setelah saya sadar untuk itu bukan pekerjaan saya, pekerjaan Tuhan. Jadi intensi saya udah berbeda gitu. Intensi saya adalah untuk dia udah melanggar batasan saya marahnya di sini. Gitu. Oke. Mau tanya Bu, mau tanya. Oh iya, silakan Pak siapa? Oh ya, terima kasih sebelumnya, terima kasih. Salam kenal ya Bu ini. Iya, salam kenal Pak. Ini saya langsung aja mau tanya. Yang namanya itu yang saya alami aja ya, jadi istilahnya saya sendiri yang sudah saya rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita bikin hati kita itu damai, tentram, selalu bahagia. Tapi dalam perjalanan hidup kan kadang-kadang juga ada yang namanya rasa jengkel, marah itu dengan pasangan. Yang saya tanyakan ini kenapa kok waktu kita udah membuat kita itu hati damai, tentram, bahagia selalu, tapi begitu kita jengkel atau marah dengan pasangannya, itu juga efeknya itu marahnya juga lebih daripada kemarin. Jadi istilahnya ada imbal baliknya. Kalau sebelumnya itu hatinya belum damai, tapi sekarang hatinya bisa damai, tentram, bahagia selalu. Nah, sekarang itu terus kalau pas lagi marah itu marahnya juga bisa lebih besar gitu loh. Padahal dulu-dulunya belum. Suatu misal aja gini, contohnya sebelum hati merasa damai, mungkin kalau dulu marahnya cuma ngomong-ngomong aja, istilahnya ngomong-ngomong nggak enak aja. Tapi begitu udah hati merasa damai, tentrem itu, begitu merasa marah itu saudara kayak nggak kuat itu, kita itu berani istilahnya langsung
memecahkan cara-cara hal sesuatu, tapi tujuannya untuk mengalihkan marah itu. Nah, jadi istilahnya kita itu kan kadang marah nggak kuat, kita menyalurkan energi kemarahan itu. Jadi istilahnya kita ya sadar, oh aku pengen istilahnya membuang sesuatu atau memecahkan sesuatu, tapi dengan maksud untuk menyalurkan energi itu. Jadi bukan istilahnya mengenai pasangan itu, enggak gitu. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih, mohon saran masukannya. Yes, sama-sama Pak. Nah, ini ada kekeliruan konsep Pak. Jadi dulu juga saya berpikir bahwa hidup itu harus selalu bahagia, enggak Pak? Gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kalau misalnya kita bilang bahwa oh kita damai, kita bahagia, itu namanya kita sedang self betrayal sebenarnya. Gitu. Kita ini manusia, pahami ya, bahwa kita adalah manusia, kita punya emosi. Gitu. Kita punya emosi. Nah, justru pelajaran spiritual itu adalah tentang menyadari semua. Kita nggak bisa denial kita nggak punya kemarahan, Pak. Kita nggak bisa denial kita nggak punya rasa yang lain gitu. Kalau kita denial itu semuanya, jadilah marahnya tambah banyak. Yang mesti dilakukan adalah apa? Kalau saya dapatnya ini ya Pak ya. Jadi kita akuin dulu. Ketika kita punya trigger ya, kita tarik diri. Kalau bisa jangan deket-deket dulu gitu ya. Tarik diri, nafas dulu kayak tadi tuh, stop dulu, nafas dulu, terus sadari perasaan kita apa aja gitu. Kita punya perasaan apa, marah. Oh ini ada kemarahan. Saya punya perasaan apa lagi. Dari kemarahan ini bisa dibedah Pak. Jadi kemarahan ini bisa berbicara banyak. Di situ ada grieving gitu ya, luka hati, ada apalagi ya, rasa malu, rasa bersalah gitu ya. Kenali dulu emosi kita satu persatu. Duduk, ini emosi saya A, B, C, D. Kasih nama mereka semuanya. Dudukin mereka semuanya di depan kita gitu. Terus gini, prinsip energi ketika kita tidak memberikan makan pada energi itu akan hilang. Kalau kita kasih makan sama ego, itu akan saling menyakiti, gitu ya. Teorinya mungkin gampang, betul Pak, ini butuh latihan. Gagal, oh nggak apa-apa, sering gitu. Tapi latihanlah dulu untuk ingat bahwa ketika ada trigger yang masuk, stop. Nafas dulu, nafas, tiga nafas panjang gitu ya. Tahan, gitu. Tahan, buang. Terus menyingkirlah dulu dari tempat yang membuat kita marah gitu ya. Berdiam diri dulu, kasih space dulu diri sendiri, waktu gitu untuk menamai semua emosi kita. Ngeliatin aja, kalau kita ada punya kemarahan, kita liatin aja kemarahan kita. Kita sadar kita marah kenapa, pasti ada sebabnya gitu ya. Kadang-kadang biasanya dari dalam diri sih, biasanya paling sering dari dalam diri. Kita terlalu punya ekspektasi sama pasangan gitu ya. Kita punya keinginan bahwa pasangan kita harus sesuai dengan image yang kita bayangkan. Gitu. Sehingga kekecewaan muncul, ada kemarahan dan lain sebagainya. Belajar untuk menerima orang apa adanya, menerima pasangan apa adanya, terima. Kalau menerima apa adanya tuh, oh ya dia memang, ya dia begitu. Gitu. Menerima dengan lapang hati dan deal dengan kemarahan kita, dengan rasa takut kita, rasa bersalah kita, rasa malu ya. Karena ini ada frekuensi rendah. Dudukin mereka semua, ngobrol lah dengan mereka. Kadang-kadang ketika meditasi, ketika kita bertanya sama kemarahan gitu ya, sebetulnya kamu kenapa marah? Dia akan ngomong. Dia akan menjelaskan semua, kita rasakan ya. Di situ ada rasa bersalah misalnya. Bersalah kenapa? Mungkin kita selama ini tidak membahagiakan pasangan kita dengan misalnya saya kurang memberi nih buat istri saya gitu, atau saya istri saya sebenarnya pengen ini, saya udah tahu nih, saya udah tahu saya nggak melakukannya, jadi kita punya rasa bersalah dan saya malas melakukannya gitu ya. Ketika itu muncul lagi jadi marah. Kenapa? Sebenarnya marahnya sama diri sendiri. Maafkan diri kita, maafkanlah, rangkullah mereka semua, bilang you are part of me, karena kita ini yin and yang, kita nggak selalu terang gitu ya. Kita juga punya sisi gelap. Kalau kita menyangkal sisi gelap kita, ini bahaya Pak. Kenapa? Karena nggak seimbang gitu. Sisi gelap kita harus selalu ada. Ini juga sebagai satu, tadi saya udah bilang ya, kemarahan itu sebagai kompas gitu, sebagai satu penanda bahwa ada sesuatu yang biasanya kita self betrayal, kita mengkhianati diri kita sendiri.
Kita biasanya menyangkal diri sendiri. Ini yang diberesin, Pak. Ketika kita merangkul shadow-nya kita, kegelapan kita, you are part of me. Maafin, aku sayang sama kamu, aku dengerin kamu marahan kamu kenapa? Di situ kalau kita bisa merangkul shadow kita, kegelapan kita, kemarahan, pokoknya emosi negatif kita ya, udah berikanlah cahaya, minta Tuhan kekuatan untuk memberikan cahaya kepada kemarahan kita. Dan lama-lama kemarahan itu kalau kita perhatiin, kita cuma liatin doang, kita nggak kasih ego apa-apa, dia akan hilang semua ya, bukan cuma kemarahan ya. Semua emosi yang negatif gitu akan hilang, lalu kita akan ngerti kita harus ngapain. Saya harus habis mengerti, jangan stop di situ maksudnya. Actionnya yang penting. Kalau kita nggak action, itu akan berulang-ulang terus. Itu kenapa? Karena kita butuh action. Karena di dunia ini kita butuh aksi juga gitu. Kita harus bertindak. Kita harus memperbaiki sesuatu yang dulu mungkin keliru. Gitu. Oke, saya keliru nih. Berarti saya harus bertindaknya ini. Dulu saya begini. Dulu saya ada masalah ini, saya langsung marah gitu misalnya. Saya langsung menyakiti balik istri saya atau pasangan saya gitu. Sekarang berubah nih. Oke, saya tarik dulu. Mungkin di situ sadar, ego kita turun gitu ya. Oh iya, sebenarnya saya yang salah sama pasangan. Mungkin dipeluk lah istrinya, atau saya dikasih duit, Pak. Ibu-ibu, cewek-cewek suka dikasih duit ya. Mungkin Bu, kalau saat seperti ini memang sadar Bu, oh ini masalahnya gini. Tapi kadang-kadang gini loh Bu, itu ya istilahnya kan dulu itu awal mulanya kan ya istilahnya kan waktu kita sering nonton pertandingan kesenangan kita lah, istilah pertandingan voli pas jago kita itu jago saya itu kebetulan kalah itu, terus istilahnya terus minta bantu, tolong ini rusak ini, alah otomatis kan ya gitu. Kadang-kadang gitu loh, terus kondisinya kita nonton itu udah nggak labil, padahal kalau ini pertandingan terakhir itu wah paling yang dinanti momen itu, tapi begitu kondisi itu ada yang ganggu itu istilahnya lah. Gitu loh ceritanya kan awalnya begitu. Jadi umpamanya minta bantuannya setelah selesai atau gimana mungkin nggak akan terjadi parah atau gimana, tapi ya momennya seperti itu Bu. Jadi ya sadar Bu, nafas itu dulu Pak. Nafas dulu aja, nafas, terus bilang di istri, tunggu sedikit lagi, habis ini saya kerjain ya. Kalau bilang sekarang, nggak bisa, tunggu, saya ini sedikit lagi, bilang. Ini saya kasih space buat saya, nanti saya selesaikan kamu punya apa namanya kesulitan kamu. Kamu tenang aja. Tapi dikerjain ya Pak. Biasanya bapak-bapak suka nggak kerjain. Itu yang bikin istrinya marah gitu. Itu ya karena pas momennya aja ya pas membutuhkan waktu cepat bukan pas waktu mau itu bikin itu sahur itu kan ya kudu terburu-buru Bu, itu mau bikin itu loh untuk masakan. Iya. Kalau gitu bapaknya yang nafas terus ingat prioritasnya apa, prioritasin dulu yang lebih penting. Harus ngalahin ego sendiri sih. Kalau sedang sadar begini itu nggak apa-apa Bu, kalau sedang sadar, tapi kadang-kadang ya itu kita itu dengan kondisi itu kadang-kadang lalai atau gimana lah, tahu-tahu bisa memancing emosi itu. Saya itu kan wajar loh Bu, kayak gitu, itu hal seperti itu walaupun hidup kita itu udah terasa damai, itu kan tetap ada toh yang namanya pencobaan hidup atau rasa jengkel marah, itu namanya manusia kan tetap wajar. Betul. Begitu ya Bu. Iya wajar Pak. Nafas saja. Berhenti. Makasih penjelasannya. Teman-teman, ini jadi sesi yang direkam kita sudahi dulu. Nanti kita akan 1-2 kalimat penutup dari Winnie. Nah, Winnie ini menerima jasa private coaching lah, private coaching, counseling, dan private yoga secara online juga bisa. Listener itu. Pak. Yang penting listener. Jadi saya mendengarkan curhat. Kalau butuh curhat. Oke, 1-2 kalimat penutup dari sisi self love ini. Nanti yang tidak direkam boleh lanjut sewaktu Winnie bisa. Silakan. Jadi dari saya adalah pergilah kemanapun gitu ya, perjalanan kita mau belok kemanapun, tapi selalu ingat pulang ke dalam diri. Gitu. Meskipun kita belok-belok jalannya, ingat selalu balik ke dalam diri dan jangan pernah kehilangan diri. Itu aja. Oke, terima kasih.
atas waktunya. Ya, Sama. sampai jumpa di